smartphone itu... Izin Kang, suaranya kurang jelas Kang. Baik. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk sedikit sharing tentang bagaimana cara menggunakan smartphone yang mungkin bisa dibilang menarik untuk dilihat sehingga Bapak dan Ibu pede untuk mengupload di sosial media pada semuanya. Dan untuk Suaranya tidak ada, izin. Bang, suaranya nggak jelas. Iya. Sama Om, suara nggak jelas Om. Kang, boleh saran kalau bisa pakai headset kabelnya, Kang. Om, suaranya nggak, Bang, suaranya nggak ada, Bang. Halo, selamat sore. Iya, sore. Sore. Sudah terdengar? Masih kecil. Hilang lagi. Kecil suaranya. Sudah dengar. Ya, baik. Teknologi smartphone saat ini setiap hari semakin berkembang. Zaman dulu kita menggunakan handphone cuma sekedar SMS, telepon, dan juga mendengarkan radio. Seiring berkembangnya waktu, sampai saat ini handphone sudah menjadi teman kita sehari-hari. Dan para pembuat atau produsen handphone pun sudah mulai berinovasi. Salah satunya yaitu berinovasi dalam pengembangan kamera. Nah, zaman dulu kamera itu kita memoto menggunakan handphone itu hasilnya renyek atau enggak hasilnya jelek, kurang bagus. Nah, sampai saat ini pemprodusen handphone sudah mulai berinovasi membuat hasil kualitas handphone yang sangat bagus. Nah, sehingga di era sekarang kita kalau untuk membuat foto yang hasilnya enak dilihat dan audiens kita pada suka, itu kita menggunakan handphone pun bisa. Dengan cara kita harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Kenapa harus menggunakan handphone fotonya? Kamera yang profesional kan juga bagus. Untuk menggunakan smartphone, keunggulannya yaitu adalah handphone saat ini adalah perangkat wajib. Jadi kita bisa lihat sehari-hari teman atau tetangga kita pasti memiliki handphone yang sudah ada fitur kameranya. Dan juga meningkatnya kualitas kamera handphone kita yang kita miliki. Salah satunya zaman dulu handphone yang kita miliki, kalau saya ingat-ingat zaman dulu saya memakai handphone yang fotonya cuma bisa kita gunakan di luar, yang memiliki intensitas cahaya yang sangat bagus. Dan sekarang pun teknologi handphone itu sudah semakin canggih tentunya. Dan juga yang ketiga, kamera HP itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dengan menggunakan smartphone, itu kita tidak mesti repot membawa kamera yang besar, membawa lensa atau tripod dan segala macam. Cukup dengan satu device ini bisa kita taruh kantong dan taruh di mana saja tergantung kebutuhan kita. Jadi ketika kita melihat momen, kita bisa langsung mengcapture gambar atau momen yang ingin kita abadikan. Selanjutnya juga kamera handphone itu lebih murah dibandingkan dengan kamera yang kapasitasnya untuk mengcapture foto dan video saja. Misalkan kita kalau misalkan membeli kamera mirrorless. Nah, kita membeli kamera mirrorless itu kita harus perhatikan lensanya, kita harus perhatikan memorinya, baterainya, dan lain sebagainya. Jadi, dengan menggunakan handphone, kita cukup memperhatikan aspek-aspek Ya, nampaknya suara tidak ada, Komandan. Hilang lagi suaranya, Pak. Ya, suara tidak ada, apa yang terjadi?
Kang, Ngelek kali, ngelek. Ngelek. Tidak ada. Ya. Sorangan. Dicekel ya tanah. Baik, di era sekarang handphone sudah menjadi kebutuhan wajib bagi para milenial. Suaranya Kang, Juga kebutuhan handphone semakin bagus teknologinya. nggak ada suara. Kamera handphone itu cenderung Ada suaranya. Suara, dengarkanlah. selanjutnya untuk memanfaatkan pengambilan gambar pada smartphone kita mesti memperhatikan aspek-aspek berikut. Di antaranya handphone yang memiliki spesifikasi kamera yang mumpuni juga Mohon izin, harus Bapak. didukung dengan spesifikasi sumber dayanya sendiri. Di antaranya adalah skill foto yang mumpuni. Kita dituntut untuk rajin-rajin mencari referensi gambar-gambar yang bagus, dan juga tiada henti kita mencari ilmu di internet. Juga banyak sekarang yang men-share tentang tips dan trik foto-foto. Selanjutnya juga pahami komposisi dalam pengambilan gambar. Sampai sini bisa kita lanjut? Sampai sini, baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah pastikan intensitas cahaya yang ingin kita lakukan foto itu cukup. Misalkan kita ingin memfoto kegiatan pertemuan atau rapat, itu kita harus dapat pastikan kegiatan itu memiliki cahaya yang cukup. Salah satunya kita bisa lihat pada gambar di handphone kita, jika memiliki resolusi atau jika memiliki kualitas gambar ada bintik-bintik atau bercak-bercak, itu tandanya cahaya tidak cukup. Bagaimana cara mensiasatinya? Kita harus perhatikan sumber cahaya. Misalkan di ruang pertemuan, kita biasanya mengandalkan sumber cahaya dari lampu ruangan. Nah, otomatis kita harus perhatikan ISO atau juga shutter speed dan juga diafragma kamera. 3 komponen itu adalah komponen penting untuk menunjang kualitas foto yang terang, jelas, dan juga enak dipandang. Selanjutnya juga, hindari penggunaan zoom optical digital. Artinya adalah jika kita ingin mengambil foto jarak jauh, usahakan kita sebagai user harus mendekati objek. Jangan sampai kita ngambil jarak jauh, kemudian kita men-zoom smartphone kita, itu kualitasnya pasti saya jamin kurang baik. Begitu. Sampai sini suara kita masih terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas. Baik, kembali lagi. Kesimpulannya adalah, jika kita memotret menggunakan smartphone yang Bapak Ibu sekalian miliki, kita harus perhatikan 3, yaitu ISO, diafragma, dan juga shutter speed. Shutter speed itu berfungsi ketika kita membutuhkan pergerakan objek yang cepat. Misalkan, pergerakan objek yang ingin kita foto itu terlalu cepat, kita harus naikkan shutter speed kita. Kalau tidak dinaikkan, hasilnya kemungkinan besar akan menjadi blur atau blur. Kemudian juga kita harus perhatikan diafragma. Diafragma itu berfungsi untuk mengatur tingkat blur antara objek dan juga background yang ingin kita capture. Dan juga yang terakhir, ISO. ISO itu penting. Kenapa penting? Karena salah satu unsur cahaya itu juga ada dalam ISO. Dan biasanya saya menggunakan standar ISO di bawah 1000 untuk mengurangi noise. Dan selanjutnya juga penggunaan digital zooming itu sangat berpengaruh banget untuk kualitas hasil foto yang Bapak Ibu nanti akan produksi. Karena kenapa?
di kamera handphone tidak memiliki lensa yang dapat diganti-ganti. Jadi misalkan kita kalau ingin mengabadikan gambar olahraga atau artis yang sedang perform dari jarak jauh, usahakan sebisa mungkin kita harus mendekatinya dan baru kita mengcapture. Baik, selamat sore. Suara saya masih terdengar jelas ya? Jelas. Baik, sangat disarankan untuk kelancaran kegiatan ini diharapkan peserta menggunakan earphone untuk meminimalisir suara yang tercemar. Dan juga poin selanjutnya, poin 5 adalah hindari